Shalom, Horas Damang Dainang, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 447 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 29 Juli 2022 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 10 ayat 10. Demikian bunyinya, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Anggopanakko holamanakoi maniati jela mangagodo ubanaro alai anggo ahu asa adong hangolua dinasida pola marlobi-lobi dinasida ubanaro. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang dainang saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, di dalam perjalanan kehidupan kita mungkin sudah mengenal yang disebut dengan gembala. Di mana gembala ada beberapa posisi gembala pertama bisa dikatakan dia adalah di depan, di mana semua domba-dombanya akan berjalan di belakangnya mengikuti dia. Oleh karena itu, kemana gembala itu pergi, maka domba-domba akan mengikuti dia. Ada juga yang disebut dengan gembala berada di tengah-tengah, di mana ketika dia berada di tengah-tengah, maka akan ada di yang depannya domba-dombanya dan akan ada yang di belakangnya, dan ketika bertemu dengan jalan sempit, kemungkinan gembala itu juga bisa tersandung oleh domba-dombanya. Yang ketiga adalah posisi gembala di belakang. Maka ketika gembala itu berjalan di belakang domba-dombanya, maka domba-dombanya akan menentukan jalannya sendiri. Dan sering ketika gembala hanya di posisi di belakang, maka domba sering menjadi domba yang nakal, domba yang sesat. Dia akan masuk ke dalam kebun orang, ke dalam taman orang, merusak, dan ketika gembala akan memukul, maka domba itu semakin maju ke depan. Maka sawah kebun orang akan semakin banyak yang rusak diinjak-injak domba-dombanya. Tuhan Yesus Kristus menggambarkan dirinya sebagai gembala yang baik. Dan sekaligus juga kalau kita membaca di depan perikop kita ini, dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus juga mengatakan bahwa dia adalah pintu. Artinya domba akan masuk dan keluar melalui pintu itu. Dan ketika domba-dombanya masuk dan keluar, itu artinya dia akan dalam situasi aman. Karena dia terkendali. Di tempat yang lain Yesus selalu mengatakan sebagai gembala yang baik, dikatakan bahwa domba-dombanya mendengarkan suaranya. Karena apa? Karena gembala itu mengenal domba-dombanya. Dia tahu bagaimana
ketika seekor dombanya hilang, maka dia tahu di mana posisi domba mencarinya, dia akan bertemu dan bersuka cita. Oleh karena itu di dalam kehidupan kita, mungkin kita dikatakan bahwa gembala yang sering disebut di dalam gereja adalah gembala itu adalah hanya pendeta. Padahal kalau dikatakan dalam kehidupan kita bahwa kita itu sebagai seorang gembala, itu adalah posisi seorang yang menuntun kawanan dombanya supaya dapat menemukan yang disebut dengan kehidupan, padang rumput dan air yang segar. Dan itu mempunyai tugas tanggung jawab, dan itu dikatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu gembala itu bisa dalam skop di gereja mungkin dikatakan seperti pendeta. Di tengah-tengah sektor, di tengah-tengah lingkungan WEK, bisa dikatakan gembala itu adalah sintua. Tetapi di dalam rumah kita, gembala itu adalah kepala keluarga. Artinya apa? Semua kita mempunyai tugas sebagai seorang gembala, dan dikatakan di situ Tuhan Yesus sudah memberikan contoh patron sebagai seorang gembala yang baik. Jangan pernah menjadi gembala yang tidak baik, seperti yang dikatakan gembala yang hanya datang mencuri, yang hanya datang memotong, membunuh, membinasakan, yang hanya menerima gaji tanpa berbuat apa-apa untuk keselamatan, untuk perkembangan daripada apa yang dikatakan yang digembalakannya. Oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini mengatakan kepada kita, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kalau kita baca di ayat sebelumnya dikatakan di situ bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Karena apa? Karena di dalam kehidupan bersama antara gembala dengan domba-dombanya ada saling mendengarkan dan saling mengakui, saling mengenal. Dan itu yang dikatakan dalam kehidupan kita. Maka kita dalam persekutuan gereja, dalam persekutuan keluarga, kita harus mengenal siapa teman kita itu, sehingga kita mampu untuk mendengar. Karena dengan kenal maka kita akan sayang. Kalau kita tidak kenal, kita tidak akan sayang. Bahwa pencuri dikatakan di situ, dia hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tidak akan pernah memikirkan untuk mengembangkan. Karena apa? Hanya keuntungan dirinya sendiri. Tapi dikatakan, Yesus datang untuk memberi hidup, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya sekedar hidup, tetapi dikatakan di situ dalam segala kelimpahan. Kelimpahan bukan artinya banyak. Kelimpahan yang dikatakan di situ adalah bahwa orang mampu bersuka cita dengan apa yang dia terima. Bukan harus bertumpuk harta, bukan harus banyak uangnya, maka dikatakan dia mempunyai segala kelimpahan. Apa artinya kita mempunyai banyak uang, tetapi kita tidak bisa makan, mempergunakan itu karena apa? Sakit penyakit yang sudah ada dalam kehidupan kita. Lihat nasi padang, kita tidak bisa makan karena kolesterol. Kita lihat di sana mau makan pecel, kita tidak bisa karena apa? Asam urat. Untuk apa harta begitu banyak ketika itu tidak dapat kita syukuri, kita pergunakan. Oleh karena itu dikatakan mempunyainya dalam segala kelimpahan, artinya mampu mengucap syukur. Dia bersuka cita, dia berbahagia. Dan itulah kedatangan Yesus Kristus. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa kita akan, ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, mendengarkan suara Yesus, melakukan pekerjaan yang dikatakan oleh Yesus, maka dia akan menjadi sukses atau kaya. Tetapi dia akan mampu menjalani kehidupannya dengan penuh syukur. Karena apa? Dengan melihat berkat Tuhan dan dia menerimanya dengan ucapan syukur, maka dia akan merasa bahwa dia sudah berkelimpahan. Dia mampu untuk menjalani kehidupan itu.
ketika dia membutuhkan, ada saja jalan Tuhan untuk menolong dia. Oleh karena itu, saudara-saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, Damang Dainang, mari kita ingat, kita adalah gembala untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk keturunan kita, untuk sanak saudara kita, untuk gereja kita juga. Oleh karena itu, jadilah gembala yang hadir. Kehadiran kita dirindukan orang, karena dengan kehadiran kita, dia mempunyai kebahagiaan, dia mempunyai hidup. Karena Yesus menyuruh kita, pergilah menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, menjadi pewaris kehidupan kekal yang senantiasa mensyukuri segala berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Jangan terfokus hanya dengan teologi sukses. Kita jemaat KKP tidak mengikuti atau menerima pemahaman teologi sukses, di mana orang yang rajin beribadah, orang yang rajin berdoa, orang yang rajin menyumbang ke gereja, itu akan kaya, itu akan sukses dan berhasil semuanya. Tetapi ketika kita beribadah, ketika kita melakukan perintah Tuhan, maka kita akan mampu menjalani kehidupan ini. Baik suka maupun duka, baik sehat maupun sakit, baik rugi maupun untung. Semuanya itu menjadi sukacita kita, kesempatan kita untuk mengucap syukur, sehingga kita merasakan hidup kita penuh kelimpahan karena Tuhan masih memberikan napas kehidupan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Engkau masih mengingatkan kami dalam kehidupan kami sebagai seorang gembala dalam keluarga kami, dalam gerejamu, dalam masyarakat, dalam kelompok kami, supaya kami senantiasa memberikan hidup kepada orang lain, supaya mereka bersukacita dalam kehidupan mereka, bukan hanya mementingkan diri kami sendiri, tetapi ketika kami hadir, maka kami akan berdampak positif kepada mereka, memberikan sukacita bagi mereka. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Berkati setiap orang-orang sedang sakit, supaya mereka senantiasa beriman yang teguh kepadamu, mengharap pertolonganmu saja. Dalam nama Engkau berdoa ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, horas bagi kita semuanya. Selamat bekerja.